Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Hajaristi dari jurusan Psikologi. Dan saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia menurut Arif Putri Rahayu berperan sebagai informasi komunikasi, merupakan bahasa resmi negara dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Sebagai warga negara Indonesia tidak memahami apa artinya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terlepas dari kepercayaan populer, tidak selalu benar bahwa bahasa Indonesia yang baik itu benar dan bahasa Indonesia yang baik itu benar itu baik. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dan benar dalam bahasa Indonesia merupakan keharusan. Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dimiliki oleh semua warga negara Indonesia tanpa memandang asal-usul generasinya. Secara otomatis, bahasa Indonesia harus digunakan baik dalam kegiatan formal maupun non formal sesuai dengan status bahasa ini di negara Indonesia. Meskipun demikian, kenyataannya bahasa Indonesia semakin berbaur dengan bahasa gaul di kalangan masyarakat umum. Fenomena bahasa gaul di masyarakat Indonesia. Istilah bahasa gaul mengacu pada kata atau istilah yang memiliki kemasan khusus untuk menyimpang dan bawah bertentangan dengan yang lagi digunakan oleh orang-orang dari subkultur. Tentang orang-orang juga mengenalnya dengan istilah program. Selain bahasa gaul, sebagai masyarakat kalangan remaja memiliki untuk penggunaan bahasa gaul sebagai bentuk bahasa kode. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra Bahasa Gaul, Indonesia adalah bagian dari bahasa, di mana tahun 1980-an adalah dekade penting bagi munculnya bahasa gaul di kalangan masyarakat umum. Program istilah slang populer di tahun 1980-an yang digunakan oleh kelompok preman pada saat itu. Beberapa kelompok memanfaatkan bahasa program sebagai kode untuk berkomunikasi. Seperti yang dikemukakan Sari, konsep budaya populer di Indonesia berkait dengan kehadiran bahasa gaul, di mana menegaskan bahwa fenomena bahasa gaul sangat baik diserap oleh anak-anak muda secara cepat dan signifikan. Bentuk bahasa gaul yang umum di kalangan anak muda Indonesia dan masyarakat luas adalah penggunaan singkatan. Kemampuan teknologi komunikasi dan informasi dapat diamati menjadi faktor peningkatan dan signifikan dalam evaluasi bahasa. Situs jejaring sosial semakin populer di kalangan masyarakat umum, membuat mereka semakin mudah untuk mengikuti perkembangan bahasa melalui media sosial. Kalangan remaja lebih cenderung menggunakan bahasa karena mereka ingin memiliki status sosial tinggi. Dan jika mereka tidak menggunakan bahasa gaul, mereka akan dianggap dengan zaman oleh remaja lainnya. Jika berbicara tentang bahasa gaul, maka tidak hanya tentang mengubah bahasa, karena menyangkut ungkapan bahasa yang populer digunakan. Bahasa gaul berikut ini merupakan hasil perubahan bahasa baku Indonesia diadaptasi dari berbagai bahasa lainnya sebagai tidak memiliki struktur bahasa yang jelas. Daftar isi bahasa gaul yang sering digunakan. Gemoy, bahasa gaulnya gemoy, kiki, japri, kece, sabi, mager. Bahasa bakunya gemas, hakiki, jalur pribadi, gerak cepat, bisa, malas, gerak. Itu contohnya bahasa gaul dan bahasa baku. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Bahasa nasional Indonesia dalam hubungan internasional diwujudkan oleh bahasa Indonesia sebagai
keterkaitan antara munculnya bahasa gaul dengan bahasa Indonesia. Rahayu percaya bahwa bahasa gaul memiliki dampak negatif terhadap cara orang berkomunikasi. Faktor pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahasa gaul itu ada. Masyarakat mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi modern. Dan sementara itu, pengaruh globalisasi menyebabkan sebagai masyarakat mulai mengenal bahasa ibunya mereka. Hal ini mengakibatkan tingkat kemahiran berbahasa Indonesia di tanah air juga mengalami penurunan. Dominasi negara barat membuat perkembangan bahasa asing lebih maju dalam evolusi secara perluasan bahasa. Akibatnya, bahasa tersebut digunakan dalam hal-hal ilmiah dan teknologi menjadi perkembangan bahasa yang alami. Bangsa ini prihatin dengan banyaknya kalangan muda yang mengenal bahasa gaul. Masa depan bangsa tergantung pada kemampuan pemuda bangsa untuk memajukan negara secara keseluruhan. Tindakan terbaik negara adalah menanam rasa hormat dan kekaguman yang mendalam kepada orang Indonesia dengan bahasa mereka. Untuk mencegah hal ini, maka sangat penting untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulannya, bahasa Indonesia harus digunakan dengan baik dan benar, baik dalam kegiatan formal maupun non-formal, sesuai dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pengantar pendidikan, alat penghubung di tingkat nasional, dan alat mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan sebagainya. Meskipun demikian, kenyataannya bahasa Indonesia semakin berbaur dengan bahasa gaul di kalangan masyarakat umum. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan yang signifikan dalam evolusi bahasa ini. Jika bahasa gaul digunakan dengan tepat, hal ini dapat mengajukan membuka jalan bagi terobosan linguistik dalam di masa depan. Namun di sisi lain, bahasa gaul dapat menunjang penutur bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara efektif dan benar. Saran sangat penting untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak usia dini dalam usaha untuk menanam rasa hormat dan kekaguman yang mendalam kepada warga negara Indonesia dengan bahasa mereka. Karena masa depan bangsa tergantung pada kemampuan pemuda bangsa untuk memajukan negara secara keseluruhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.